Saudara siapa? Saudara siapa? Kuasa bukan? Kuasa bukan? Mediasi gagal. Udah mediasi gagal aja udah. Ya, seperti hari ini terjadi nih. Biasanya kami sidang adem-adem saja, tiba-tiba ada banyak orang yang luar biasa yang tadinya tidak pernah ada dalam daftar kami bersidang. Jangan ubah-ubah aturannya ya. Kalau 3 itu tidak Anda lakukan, insya Allah persidangan berjalan dengan baik dan rakyat pasti menang. Apa yang kami lakukan ini adalah untuk rakyat Banten yang kami cintai, yang merupakan perwakilan dari seluruh masyarakat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya menghadiahkan ya pendapat saya pada hari ini kepada Komisi 4 ya DPR dan tentu saja kepada Presiden kita tercinta Prabowo Subianto. Kami mulai meminta perhatian Anda secara serius terhadap persidangan perkara nomor 754 PDT-G PNJK TPST tahun 2024. Mengapa kami meminta perhatian? Bapak Prabowo Subianto yang kami cintai, Bapak Habibur Rahman, Ketua Komisi 4 DPR. Perlu Komisi 3 ya, oke saya ralat. Saya perlu menyatakan ini dikarenakan Anda harus mengambil perhatian terhadap perkara tersebut. Kami tidak ingin lagi ya perkara perampasan tanah di PIK 2 ini berdasarkan seolah-olah ini adalah PSN dijadikan sarana ya untuk memperkaya pribadi-pribadi yang sesungguhnya tidak berhak dan tidak diperbolehkan berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jangan pertontonkan kepada kami karnaval seakan-akan ya menyelesaikan masalah pagar laut seperti menyelesaikan kebakaran, seradak seruduk ya serampangan. Harus ada yang menjadi pahlawan ya, lalu tiba-tiba membatalkan sendiri apa yang sudah dibatalkan. Bayangkan membatalkan sertifikat dan itu dibatalkan kembali. Kami seperti sudah sangat paham dengan hal tersebut. Nah, oleh karena itu kami insya Allah adalah penggugat yang cerdas ya. Pagar laut hanya bagian kecil daripada gugatan kami, gugatan perbuatan melawan hukum. Karena yang lebih besar adalah tentang adanya perampasan hak, yaitu berupa penyelundupan hukum terhadap rakyat di Banten, ya 9 kecamatan di Tangerang dan Tanara, dan ini sangat berbahaya. Bahkan juga ada entitas negara dalam negara. Nah, oleh karena itu, jika kalian bisa membodohi dalam urusan laut, maka kami tidak bisa dilakukan yang sedemikian itu. Kedua, kami mengatakan hari ini mediasi berlangsung gagal. Kami tidak bisa didikte oleh tergugat yang tidak pernah hadir itu, ya. Jadi jangan mengatur-ngatur kami, ya. Oleh karena itu, kami memahami apa yang akan kami hadapi ke depan. Ini sebuah perjuangan besar terhadap golongan kanan, yaitu golongan yang berjuang secara benar dan mencari jalan mendaki untuk mendapatkan kebenaran. Kami meminta ada 3 syarat agar persidangan terjadi dengan baik, tidak dihalang-halangi ya, dan tidak merusak demokrasi dan konstitusi. Pertama, jangan lakukan kontrol terhadap juri dan wasitnya. Siapakah itu? Hakim. Jangan coba-coba mengontrol hakimnya. Yang kedua, jangan singkirkan lawan. Ya, seperti hari ini terjadi nih. Biasanya kami sidang adem-adem saja, tiba-tiba ada banyak orang yang luar biasa yang tadinya tidak pernah ada dalam daftar kami bersidang. Ya, dan yang ketiga, jangan ubah-ubah aturannya. Ya, kalau 3 itu tidak Anda lakukan, insya Allah persidangan berjalan dengan baik dan rakyat pasti menang. Apa yang kami lakukan ini adalah untuk rakyat Banten yang kami cintai, yang merupakan perwakilan dari seluruh masyarakat Indonesia. Bapak Prabowo Subianto, Anda sudah harus mengambil hal ini secara serius, ya. Tolong Pak, pecat orang-orang yang tidak bekerja secara baik dan benar. Termasuk, mohon maaf ya, dalam hal ini Menteri Nusron selaku Menteri ATR BPN. Karena beliau ini boleh dikatakan pembicaraannya tidak pernah serius. Kemarin seakan-akan mengatakan akan membatalkan, lalu hari ini mengatakan bahwa itu ternyata masuk di dalam garis pantai. Siapa yang menentukan garis pantai? Garis pantai seenak udelmu menentukan. Ya, kami tidak percaya. Oleh karena itu, yang ketiga, kami minta keterlibatan seluruh bangsa Indonesia. Ya,
Ini kalau seperti yang lalu itu seperti Garuda Biru. Warning keras kepada kita bangsa Indonesia bahwa negara ini terancam oleh oligarki rakus dan rakus. Ya. Oleh karena itu kami mengatakan sekali lagi, kami siap menantang Anda. Wahai 8 tergugat, hadir Anda untuk bisa mempertahankan apa yang telah Anda lakukan. Demikian, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! Merdeka! Akhirnya sidang pada hari ini kami sepakat untuk tidak sepakat alias gagal. Karena para oligarki atau para tergugat yang notabene orang yang katanya taat hukum, akan tetapi hari ini betul-betul pengecut. Dia bukannya hadir tetapi malah mendatangkan para preman-preman yang mengacau kondisi persidangan, sehingga persidangan yang tadinya kondusif akhirnya menjadi kacau, dan kami sepakat untuk keluar dan kami sepakat untuk menyatakan bahwa persidangan pada hari ini gagal. Himbauan kami kepada para penguasa di negeri ini, terutama Pak Presiden, buktikan Pak, buktikan tolong Pak Presiden Prabowo, jangan cuma omon-omon. Buktikan bahwa Bapak sebagai macan Asia, buktikan bahwa Bapak sudah mewakafkan tenaga, jiwa, dan raganya untuk rakyat Indonesia. Kasus PIK 2 adalah kasus kezoliman akibat kerakusan oligarki, sehingga rakyat merasa tertindas, rakyat dirampok, dirampas tanahnya. Dan kepada para petinggi di Mabes Polri maupun di Polda, tolong ungkapan Anda yang menyatakan bahwa Agwan dan Antoni Salim tidak terkait dengan pagar laut, sangat menggelikan, Bu. Sangat mentertawakan kami. Hati kami sangat menyakitkan dan lucu. Anda sebagai praktisi hukum atau penegak hukum, di mana punya slogan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Sidang belum berlanjut, pembuktian belum ada, Anda sudah bisa menyatakan bahwa itu Antoni Salim maupun Agwan tidak terkait dengan masalah PIK 2. Tolong Pak, jangan hanya maling pisang kemarin itu, kemarin pisang diarak di seluruh di perjalanan. Tetapi para oligarki, para maling pengkhianat NKRI, di mana yang maling nikel, emas, dibiarkan begitu saja. Ribuan triliun sudah dikorupsi, dibiarkan begitu saja. Ingat, sadarlah bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan Allah. Setinggi-tingginya Anda mempunyai kekuatan uang maupun jabatan, pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Sadarlah, hai. Sadarlah, wahai pemimpin negeri ini. Terima kasih.